sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki yaitu ibadah kita pada Minggu tanggal 20 September 2020 di Gereja Gloria secara streaming. Sebelum kita memasuki tata ibadah kita akan mulai, kami undang Bapak Ibu Sidang yang sekalian untuk bisa berdiri, kita menerima untuk salam dari Bapak Pendeta dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 2. Kristus menyertai kami. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyanyi sebelum kita doa pengakuan dosa. Marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 126. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Dia
Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta bimbinglah kami agar boleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita angkat pujian kita, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja yang terambil dari Keluaran 16 ayat 2 hingga 15. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini kami keluarga bisa berkumpul di tempat rumah ibadah ini dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan satu apapun. Khusus pada hari ini kami hendak mendengar firman-Mu. Biarlah terangilah hati kami dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami untuk membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah dan perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi orang lain dan senama Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran 16 ayat 2 hingga 15 dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata,
kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kecuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalagi kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka mengalihkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari. Yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Dan setelah kita ucapkan pengakuan iman kita menyanyi haleluya 3 kali. Baiklah, kita memasuki pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Marilah kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 52, Ajar Kami Umat-Mu. Mendengarkan yaitu pemberitaan firman Tuhan yang untuk kita pada pagi ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudi Komang Estila. Sambil kita kepada pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kami syukuri ya Tuhan atas kasih kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami pada saat ini. Kesempatan waktu ketika di mana kami boleh bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dimampukan setiap kami untuk lebih tahu dan mengerti maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan sebagaimana di dalam amanah nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-16 dalam perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan rumah itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu
dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahannya yang memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini melalui Matius 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 dalam sebuah tema, kemurahan tidak berarti murahan. Saudara-saudara, perumpamaan dalam perikop ini mengungkapkan gambaran tentang hidup dan perilaku sebagai warga kerajaan surga. Kerajaan surga mengungkapkan pengertian tentang pemerintahan Allah, di mana akan berlaku sejak awal sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya, di mana Allah sendiri yang akan memerintah, Allah sendiri yang akan berkuasa, dan Allah sendiri yang akan berdaulat atas segala ciptaan dan juga miliknya. Hal ini digambarkan melalui status Allah dalam nas kita sebagai tuan rumah atau pemilik dari kebun anggur itu. Kedaulatan Allah terlihat dari tindakan sebagai pemilik kebun anggur itu mencari para pekerjanya untuk memetik buah anggurnya. Kalau kita melihat dalam nas kita, panggilan bagi para pekerja itu ternyata terjadi secara beruntun. Rombongan yang pertama atau pekerja yang pertama dikatakan pagi-pagi benar, sesaat sesudah ia keluar dari rumah. Rombongan yang kedua pada pukul 9 pagi. Rombongan yang ketiga pada pukul 12 siang. Rombongan yang keempat pada pukul 3 sore. Dan rombongan yang kelima pada pukul 5 sore. Pada rombongan yang pertama, sang pemilik kebun anggur itu telah mengikat sebuah perjanjian dengan para pekerja pada waktu itu, yaitu dengan upah sedinar satu hari. Satu dinar sehari adalah upah standar harian seorang buruh pada zaman itu. Kalau boleh disamakan dengan kita pada saat ini, mungkin semacam UMR, upah minimum regional kita. Kalau satu hari para pekerja atau tukang biasa yang paling bawah saja menerima 100.000, anggap saja pada waktu itu upah itu kurang lebih 100.000 dalam satu hari. Dan perjanjian ini berlaku juga untuk rombongan pekerja yang berikut. Tetapi saudara-saudara, masalah muncul pada saat pemberian upah, di mana pemilik anggur melalui mandornya membagikan upah yang sama 1 dinar bagi semua pekerja, baik itu dari rombongan yang pertama sampai rombongan yang terakhir, yang kelima, yang hanya bekerja dalam waktu 1 jam. Ini menjadi masalah yang besar pada waktu itu. Karena apa? Pekerja yang seharian bekerja, rombongan pertama yang telah dahulu bekerja kurang lebih 12 jam, mereka bersungut-sungut dan menuntut upah yang lebih besar daripada pekerja yang lain yang bekerja sesudah mereka. Sepintas lalu kita melihat alasannya adalah alasan yang sangat logis, alasan yang manusiawi. Mereka bekerja paling awal,
Mereka bekerja paling lama, bahkan mereka bekerja di bawah terik matahari, tetapi menerima upah yang sama. Kalau kita melihat dari yang bekerja hanya 1 jam, yang datang pada pukul 5 sore, mereka juga menerima sama 1 dinar pada waktu itu. Seharusnya kalau yang 12 jam paling tidak menerima 12 dinar, tetapi rupanya tidak. Mereka tetap menerima sama 1 dinar. Tapi saudara-saudara, sebenarnya tanpa sadar mereka, para pekerja ini telah berulah di luar batas hak dan wewenang sebagai pekerja yang terikat sebuah kontrak kerja, dan lebih memandang bahwa dirinya lebih dibandingkan daripada pekerja yang lain. Dan pemilik kebun anggur pada waktu itu dengan tegas menjawab mereka bahwa kebijakannya itu semata-mata didasarkan pada isi perjanjian yang lebih dahulu telah mereka sepakati bersama-sama. Artinya, ia sama sekali tidak melanggar perjanjian kerja. Dan pada kehendak hatinya sebagai pemilik kebun anggur yang bebas mempergunakan haknya pada waktu itu. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Mari kita belajar. Yang pertama, perumpamaan ini mengungkapkan kebaikan dan kasih karunia Allah, di mana Allah bebas untuk memilih dan bebas untuk berbuat baik kepada siapapun menurut kehendaknya. Jika Allah ternyata memilih untuk berbuat baik kepada saudara, maka ia akan berbuat baik kepada saudara. Tidak peduli apakah saudara layak untuk menerima kebaikan itu atau tidak, karena kelayakan tidak dipersoalkan di sini. Kebaikan adalah perkara kasih karunia yang tidak berhubungan dengan apakah saudara pantas menerimanya atau tidak. Di sini Allah memperlakukan setiap orang secara seimbang, tidak peduli seberapa lama mereka telah bekerja, karena kesepakatan dari awal mereka harus menerima 1 dinar. Jadi setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama, seimbang di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit pekerja yang telah dia lakukan, Allah telah memperlakukan setiap orang dengan seimbang. Dan inilah kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Hal yang kedua, setiap orang percaya hidup di dalam anugerah dan kemurahan Allah dalam melayani misi kerajaan Allah. Setiap orang wajib memberikan waktu, tenaga, pemikirannya, bahkan kalau perlu dana, bukan menjadi hak kita menuntut Allah untuk menghargai jerih lelah yang kita berikan. Sebab Allah telah mengaruniakan kepada kita kehidupan abadi. Untuk itu, sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, malah kita mengucap syukur bahwa Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi kita lebih bersyukur lagi karena Allah mau mengaryakan kita, mengaryakan hidup kita untuk kebesaran dan kejayaan kerajaan. Hal ketiga dan yang terakhir, berikut ini menegaskan kembali bahwa Allah adalah Allah yang mencari umatnya. Ia ingin setiap umatnya senantiasa bekerja di kebun anggurnya. Bekerja di sini artinya kita harus bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga setiap orang percaya bisa menjadi garam dan terang dunia. Allah menyediakan upah yang layak yang sudah ditegaskan sejak awal bagi orang percaya, yaitu anugerah, karunia, dan keselamatan. Mereka yang bertahan, mereka dalam perjuangannya dengan pengabdian, tetap tekun, tetap setia, mereka itulah yang akan menerima upahnya.
yang menjadi pertanyaan kita. Akankah kita mau setia jika kita sudah tua? Sebagaimana pekerja yang datang pada pukul 5 sore, yang hanya sebentar saja dia bekerja. Upah yang disediakan Allah, yaitu keselamatan semata-mata didasarkan kasih, karunia, dan anugerah. Karena untuk merespon atau menerima anugerah itu dalam hidup kita, yang hanya bisa kita lakukan, kita menerima dengan ketulusan, dengan rasa syukur, dan dengan kerendahan hati. Kemurahan hati Allah bukan berarti murah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita rendahkan diri kita masuk dalam syafaat kita. Terima kasih Tuhan, firman pada hari ini mengingatkan kepada kami, Engkau selalu menyediakan upah yang layak, yaitu anugerah karunia keselamatan bagi setiap orang yang bertahan dalam perjuangan dan mengabdi yang tekun dan setia dalam bekerja di ladang, yaitu bersaksi, bersekutu, melayani, sehingga setiap kami bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Upaya yang Engkau sediakan adalah keselamatan yang semata-mata didasarkan atas kasih karunia dan anugerah itu, yang harus kami terima dengan ketulusan, rasa syukur, bahkan dengan kerendahan hati. Ajarkan itu untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami menjelang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Banyak hal yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara kami, tetapi ya Tuhan, biarlah dengan hati nurani yang paling dalam kami boleh memilih pemimpin-pemimpin yang sungguh boleh membawa pembaharuan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Begitu juga di tengah bangsa dan negara kami yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum berlalu, yang membuat setiap kami selalu was-was di dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Engkau sendiri ya Tuhan yang menghalaukan itu semua. Dijauhkan kami dari sakit penyakit, sehingga kami tetap dikuatkan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kau senantiasa menuntun para gereja-Mu untuk tetap mengabarkan kabar sukacita Injil Kerajaan-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa untuk setiap keluarga Kristen, Engkau menuntun menyertai kehidupan mereka dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Begitupun ketika mereka dalam keadaan duka ditinggalkan orang-orang yang mengasihinya, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang terbaring sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Engkau juga mengerti akan setiap generasi kami, anak-anak kami yang sekarang dalam menuntut ilmu, baik dalam sekolah atau kuliahnya. Kau senantiasa ya Tuhan memberkati mereka, walaupun mereka pada saat ini belum bisa masuk ke sekolah atau kampus mereka masing-masing. Mereka masih belajar di rumah. Biarlah mereka boleh belajar dengan tekun, sehingga mereka boleh juga menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi keluarga kami, gereja Tuhan, bahkan orang lain di sekitarnya. Berkati kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang minggu yang harus kami hadapi, karena kami tidak tahu minggu yang bagaimana, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kuat untuk menopang kami. Untuk itu kami ingin serahkan hidup kami dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, seraya kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anakmu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Tuhan mengerniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian persembahan dari NKB nomor 100 ayat 1 dan seterusnya. Lindungilah Engkau mendapat berkat. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Mari persilakan duduk kembali, ada saat untuk bagi kita. Semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal berikan
nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku.